Simpang ya? Ayo. Angkot nomor 2 teh kemana aja sana? Jalurnya Heeh. Simpang, Bus Simpang, Sadang, Karawang. Simpang Sadang Rawa. Oh, keren. Sehari ini dapat berapa? Ya, sehari paling dapat 12. 12 apa? 120. 120. Setorannya? Belum setor. Setorannya berapa? Setoran sekarang 60.000. Setorannya 60.000. Iya, Pak. Sekarang udah dapat duit berapa? Ya, sekarang ada 11. Ada Ada 110. Setorannya Setoran 60. 60. Berarti udah dapat dong lebih. Kami itu belum beli bensin lagi. Oh, udah dapat lebih tapi belum beli Iya, bensin. beli bensin. Bensin berapa sehari? Sehari sekitar jam 7 itu ya, sampai jam 5 habislah 90. 90. Iya, 90. Kadang-kadang nyampe 100. Sehari dari jam 7 sampai jam 5 Iya, dapat 90. 90 itu bensin. Saya borong sampai Pasawahan mau Mau? 200. Iya, mau. 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 Oh, lebih kan dapat? Iya, iya. Waduh, Makasih, Pak. mantap. Punya istri berapa? Ya, istri satu, Pak. Satu. Anak? Anak 2. Anak 2. Namanya siapa? Namanya Reni. Yang Istri. punya angkot siapa punya angkot? Yang punya angkot ini yang punya udah almarhum. Oh, Pak Kandi. sekarang dipegang sama siapa? Sekarang sama dipegang sama anaknya Indra. Oh, anaknya Indra. Iya. Indra. Sekarang dipegang oleh anaknya Indra. Iya. Ongkot tahun berapa ini? Ini tahun 2006, Pak. Tahun 2006. Iya. Angkotnya. Iya. Pernah kemarin denger nggak yang rame-rame? Oh, yang di Pasar Rebo ya, Pak? Hah? Rame-rame ini mana? Yang rame-rame tuh mahasiswa di sini rame. Oh. Enggak dengar, Pak. Yang itu yang di media sosial rame tuh mahasiswa sama Pak Dedi. Oh, iya iya. Pernah denger nggak? Iya, pernah. Apa ceritanya? Denger apa? Pernah dengar doang, tapi ceritanya mah enggak, cuma pernah dengar. Dengernya apa? Tadi ada bayi sama mahasiswa gitu. Kenapa? Ya nggak panjang lebar sih, udah enggak. Ya? Ya itunya apa? Tahunya cuma sepintas gitu, teman tahu ada itu. Taunya sepintasnya apa? Iya. Ada apa di sini ada kebersihan, pengaturan ini ya. Terus? Penertiban dagang, Terus? Ya, iya bagus nanti gitu malah supaya jalan nggak macet. Oh gitu. Iya. Mahasiswanya kan nggak setuju. Mahasiswanya nggak setuju, kurang tahu tuh, Pak. Oh, jadi kurang Bapak nggak tahu. Menurut saya mah pengemudi ya setuju aja begitu, Bapak. Iya. Oh gitu. Iya, jalannya Jalan nggak macet. Iya. Emang sekarang jadi tertib? ya sekarang alhamdulillah udah 2 hari ini akhirnya tertib gitu, Pak. 2 hari tertib. Iya. Biasanya macet gitu. kalau macet Gitu. angkot rugi. Ya rugi, Pak. Ruginya apa? Ruginya waktu. Oh, Ruginya waktu. ruginya waktunya Iya, kenapa? waktu. Aturan udah dapat 2 putaran gitu, kadang-kadang ini mah masih macet. Oh, sekarang lancar. Kadang lancar. Jadi tidak rugi. Iya. Oh. Kalau Pak Dedi itu sekarang posisinya apa? Nggak tahu. Belum tahu, Pak. Pernah ketemu? Belum pernah. Aku cuman pernah ketemu di media sosial aja gitu. Oh. Yang kemarin itu yang waktu di lokasi di seberang Jatiluhur itu. Oh. Saya nonton itu YouTubernya. Oh. Ya, Dia itu pribadi yang seperti apa? Yang pribadi. Ya bagus itu, Pak. Oh. Pribadi ini kayak mendukung lah ke masyarakat gitu supaya itu kan pohon-pohon bambu itu kan pada ditebangin gitu. Bukannya Pak Dedi itu dulu suka ditentang oleh warga? Ya itu mah warganya aja yang nggak pro, Pak. Oh. Iya. Kan duka dibikin patung, ribut dulu, rame. Ya, Pak, di situ, Pak. Soalnya itu ya masalah patung kan itu seni, Pak lah. Oh.
Gitu. Iya. Dulu pernah jadi bupati sini, Siapa? Pak Deddy itu. Dulu pernah Pak. Memimpinnya gimana? Memimpinnya bagus Pak. Jalan-jalan gitu, penataan kotanya gitu bagus lah, bersih gitu. Oh, Penataan kotanya. Emang sih orang-orang yang waktu-waktu ada pemilihan banyak pro kontra kan. Oh. Ya itu ya masing-masing orangnya itu. wajar. Itu mah wajar gitu. Oh, Kalau menurut saya mah ya bagus lah. oh gitu. Jalan-jalan sekarang kan udah bagus. Cuman saya itu jalan yang ke saya yang ke dalam sih Masih jelek jelek. tegang Pak ya. Oh, ya nanti. Sampein aja, Pak. Iya. Nanti di depan, Pak. Berhenti dulu depan. Sini, Makasih Pak. Pak. Ya. Ya. Kita mau beli minum dulu. Om, apa kabar Om? Namanya siapa Om? Gali Gali. Rumahnya mana? di Kampung Kerajaan ketiga Kampung Kerajaan. RT? 3 Desa mana? Lebak Anyar. Desa Anyar. Oh. Iya. Kepala desanya baru ya? Iya, Siapa kepala desanya sekarang? Gugul Gunawan. Masih muda? Iya. Oh, masih muda. Pernah dengar yang kemarin cerita mahasiswa yang artinya? Oh iya. Apa Tahu. itu? Cerita apa itu? Nah, tentang sampah. Oh, jadi ceritanya bagaimana? Saya mah dengar lihat di Kita dalam yuk sambil beliin rokok mas saya. Iya. Ayo biar suaranya nggak bising. Matiin aja lo. Rokoknya apa Om? Oh, apa kita? Oh bebas ya. Sampurnamil. Sampurnamil ya. 3 bungkus. Sampurnamil 4. Nah, jadi ceritanya gimana itu katanya? Iya, soal ini Ah, ah. Kang Deddy kan mau buang sampah. Kang Deddy itu siapa? Ya itu apa sih? Dulunya apa dulunya Pak? Kang Dulunya Deddy. bupati dia. Oh bupati. Dulu bupati. Sekarang di mana? Sekarang mau di Solo tinggalnya. Oh tinggalnya di Iya. situ. Dulu jadi bupatinya gimana? Ya pokoknya orangnya baik Pak. Oh. Kang Deddy mah. Bukannya suka bikin patung? Ya itu kan sempat diurus sama Kang Deddy semua. Oh, itu dulu bikin patung rame di demo-demo. Ya kalau soal demo mah saya kurang tahu sih Pak. Hmm. Nah itu intinya. Tapi jadi bupatinya jelek kata orang. Enggak Pak. Enggak. Oh, enggak. Di rumah sempat pokoknya berbagai apa namanya semua Kabupaten Purwakarta Mm-mm. direnovasi semua. Oh, Nah, itu direnovasi intinya. sama dia. Ya itu intinya. Oh, dia sekarang apa? Sekarang mah menjalankan tugas di luar kayaknya gitu Pak. Oh, sebagai apa dia sekarang? Kurang tahu saya Pak. Oh. Nah, ya. Nah, cerita yang kemarin gimana? Bapak suka pakai media sosial? Suka lihat apa? Suka YouTube, lihat. Facebook, Instagram, Facebook. YouTube lihat. Kalau YouTube suka. Suka. Kalau lagi iseng-iseng. Yang cerita yang kemarin tahu di YouTube ada. Dia kalau di YouTube suka. Yang kemarin cerita yang di pasar itu, yang Pasar mahasiswa Bo. artinya itu, Iya. lihat di YouTube. Lihat di YouTube juga. Oh, YouTube. Jadi gimana peristiwanya itu? Kang Deddy kan sempat mau bersihin sampah di Heeh. Serbo Heeh. sama yang artinya itu Heeh. sempat dilarang, ditegur. Oh, ditegur. Nah, itu Jadi sama yang mahasiswa artinya ditegur. iya. Nah, terus Ya pas itu deh sempat bikin apa namanya? Lupa lagi saya. apa tuh? Enggak, dia ngambil sampah, ditegur sama mahasiswa. Iya. Yang artinya itu. Iya. Terusnya gimana? Debat. Ya berdebat omongannya langsung nah. dibawa ke kantor. Dibawa ke kantor. Iya. aja. Nah, kalau menurut Bapak siapa namanya? Gali, Bapak Gali, tindakan Kang Deddy itu salah nggak? tindakan Kang Deddy mah nggak salah. Dia anggota DPR ngapain mengutin sampah? Nah, nggak salah. Justru bangga saya kalau misalkan Kang Deddy bantu warga Pasar Bo Mm-mm. sampah berantakan begitu. Bangga. Ya. Memang Pasar Bo berantakan selama ini. Ya kurang lebih segitu Pak. Kotor. Ya. Sekarang bersih Sekarang mah nggak? udah bersih sekarang mah. Rapi. Rapi. Sebagai warga lihat Pasar Bo-nya rapi, Ya. senang. Rapi, senang. Kang Deddy kan ngambil pekerjaan orang lain, ngambil pekerjaannya tukang sapu, Iya. ngambil pekerjaannya dinas pasar. Iya.
ngambil pekerjaannya lingkungan hidup. Menurut Anda gimana? Ya pendapat saya mah ya seperti itu Pak lah. Nggak ngambil pekerjaan orang. Enggak. Kenapa nggak? Ya justru bangga situ Pak ke Kang Deddy gitu. Mau mengut sampah. Ya mengut sampah, bantu orang lain yang membersih Oh. lingkungan. Mahasiswa kan bagus mengkritik Kang Deddy agar Kang Deddy bekerja sebagai anggota DPR. Iya. Jangan bekerja sebagai orang yang mengut sampah. Iya. Menurut Akang gimana? Ya seperti itu Pak. Heeh. Seperti itu gimana? Mahasiswa kan bagus mengkritik. Iya, mengkritiknya juga salah Pak. Itu yang Salahnya artinya apa? Itu, yang artinya. Salahnya apa mahasiswa mengkritik? Ya salahnya ya karena melarang Pak. Oh. Nah itu intinya. Iya, iya. Ya, pokoknya semangat. Iya. Di lingkungannya suka bersih nggak? Suka Pak. Suka bersih-bersih? Iya. Kalau saya mah sekarang kerja di desa Pak. Di desa mana? Di Bakanyar. Oh, kepala desa baru. Iya. Oh ya, selamat buat Pak Kadesnya ya. Iya. Pak, itu ya buat rokoknya. Ambil. Oke. Yuk kita ambil. Pak, boleh keluar Pak? Boleh, boleh. Ambil rokoknya udah. Ambil aja, nanti saya yang bayar. Namanya siapa ini? Saya Pak Riki. Oh, Riki. Kerja di sini udah lama? Kalau saya sih baru. Baru. Karena kan Orang mana? asli Purwakarta di kota. Purwakartanya kota. Kotanya mana? Di ini di apa gang Gang mana? di gang pengadilan itu gang Garuda. Oh, Gang Garuda di sini. Di sini. Suka lihat media sosial. Suka. Denger yang kemarin rame, yang di pasar, Oh itu pernah itu. yang mahasiswa. Dengar. Artinya lihat, Lihat sih. lihat di mana, di YouTube, Nggak di Facebook. Oh banyak itu. Banyak. Di Facebook ke sebar luas itu di Instagram. Oh, rame. Nah, Terus pendapatnya gimana? ya kalau mengenai saya pribadi sih itu kan berbagai asumsi juga ya Pak ya. Iya. Nah, kalau saya sih ya dari pihak sisi lain kalau dari pandangan untuk mahasiswa sih bukan posisinya siapa. Karena kan mungkin dari si mahasiswanya sendiri Mm-mm. mungkin tujuannya dia intinya dia memberikan statementnya pendapatnya bahwasanya kan wewenang untuk kebersihan itu dalam artiannya kan dari si bapak yang dimaksudkan pejabat itu kan Bapak Deddy Mulyadinya ya. Nah, dia kan Pak Deddy Mulyadi mengutin sampah. Nah, Kata mahasiswa tidak punya dasar hukum. dasar hukum. Bukan Iya. kewenangannya. Bukan Menurut kewenangan. Akang gimana? Kalau menurut saya pribadi sih ya dilihat dari sudut pandang saya ya untuk dari segi kegiatan dalam mengurangi sampahnya mah itu sih ya mungkin hal yang baik juga ya Pak ya. Baik. Hal yang baik. Heeh. Cuma mungkin dari sudut pandang mahasiswanya dia lebih ke sudut hukumnya dari pandangan hukum gitu kan. Oh, Kalau pandangan. saya sih ya Mahasiswa melihat dari pandangan hukum tidak punya dasar hukum. dasar hukum ya gitu maksudnya. Kalau mengut sampahnya baik, Baik. cuman tidak punya dasar hukum menurut mahasiswa. Mahasiswa. Oh, iya. Jadi menurut saya mau ya mungkin dari ini kan makanya kemarin juga kan banyak pihak-pihak ya kritikannya kan banyak banget itu. Ini mahasiswanya dibully ya? Dia ibu nih. Baik. Kenapa dibully? Kan mahasiswa nggak salah juga mengkritik anggota DPR. Yang disalahkannya dari mungkin para masyarakat juga ya yang menilai dari kejadian itu Mm-mm. ya dari segi mahasiswanya mungkin dia gak lihat gitu kan begitu pas kejadian apa istilahnya perdebatan kan itu antara anggota DPR-nya sama mahasiswanya itu kan adu argumen di situ. Ya mungkin ya sebagian warga juga kan menolaknya dari mahasiswanya sendiri ya seorang DPR anggapannya seorang pejabat juga kan istilahnya dari kalangan anggota DPR mau mengutin sampah mau gitu. mengut sampah. Misalnya ke situ kan. Iya, ini keren nih. Tapi jangan lupa di lingkungannya harus bersih. Iya gitu. Nanti dibersihin sama Kang Deddy gitu ke lingkungannya. Kang Deddy kan kerjanya bawa sapu nyapu sekarang dia ya. Iya deh, selamat kerja ya. Iya, sama-sama. Kerjanya sukses. Amin, amin. Sekolahnya dulu dari mana? Gimana Pak? Sekolahnya dulu dari mana? Dulu saya di SMK Negeri 1. Oh, STM negeri. STM Negeri itu. Mana? Purwakarta. Oh, dulu Pak Deddy kan pernah jadi bupati sini.
dulu ya 2 periode dia. Gimana kepemimpinannya? Banyak perubahan juga sih kalau dari menurut saya pribadi kan dari Waktu itu? dari mungkin ketertiban udah mulai ini juga kan. Dulu kan waktu saya kan rumah tuh di dekat Setibolet tuh, kawasan Setibolet. Ya banyak perubahannya juga sih yang udah saya rasain juga. Oh iya. Ya yang pertama mungkin dari kebersihan sama ketertibannya juga. Ketertibannya lebih baik. Ketertiban. Sekarang mulai lagi bersih lagi. Ya mungkin Mulai tertib lagi sekarang. tertib ya semenjak kemarin itu ada pandemi itu kan. Ketertiban ya. Ke Pasar Rebo sekarang nggak macet lagi? Kalau macet sih masih Pak. Masih. Kalau mau bagaimanapun juga, kalau istilahnya di Pasar Rebo itu kan kita untuk pedagang kaki lima ya, pertama kan dari lapak lahan juga, karena kan tersediaan lahan, ya pertama kan pedagangnya barnya banyak, lahan gak terlalu luas juga. Oh iya. Tapi sekarang sudah mulai rapi. Itu rapi sekarang, makanya kan Pak Deddy kemarin juga dia turun ke lapangan tuh di area Pasar Rebo, mencoba buat menertibkan lahan posisi-posisi pedagang kaki lima, jadi istilahnya jangan terlalu ke area jalan. Karena kan banyak angkutan umum juga nih ngelewat. Kasih ya. Sama-sama Pak. Ya. Tadi rokok. Ya. Wah. Sini Om. Ya Om. Sambil jualan apa parkir? Sambil jualan bakso pentol. Waduh, ini keren anak muda nih. Sambil parkir, sambil jualan bakso pentol. Bakso pentol tuh apa? Bakso pentol tuh khas dari Wanayasa, Pak. Bakso pentol tuh apa itu? Bakso pentol kayak semacam cilok. Oh, kayak semacam cilok. Bakso pentol. Iya. Kayak semacam cilok. Iya. Tapi terbuat dari apa? Terbuatnya dari aci, tepung, sama olahan rempah-rempah yang lain. Oh, berapa satu pentolnya? Satunya 1.000. Jadi sekarang tinggal berapa ratus lagi? Tinggal 200 lagi. Jadi 200.000. Iya. Kebayar nih. Makasih, Pak. Nah, aku cuma minta ngomong objektif. Iya. Kemarin dengar nggak di media sosial yang rame-rame itu? Yang tentang Artinya ya. Uh-uh. Yang di Pasar Rebo ya. Oh iya, Iya. taunya di mana? Taunya waktu itu di Pasar Rebo, Pak. Taunya Yang tentang ada Pak Deddy apa Didi? Ya, Dengan Pasar siapa Rebo. bertengkarnya? sama Yana. Oh, Yana. Iya. Yana apa Yuda? Kalau di media sosial namanya Yana. Oh, Yana. Tapi kalau nama aslinya ya Yuda. Yuda. Itu bertengkarnya apa katanya? Bertengkarnya karena ada titik buat pengamanan pasar, pedagang pasar yang tadinya kotor dan kumuh. Terus? Buat Bapak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, pengen bersih, alokasi pasar, tertib dan nyaman. Terus mahasiswa protes. Mahasiswa protes. Kenapa mahasiswa protes? Mahasiswa bagus dong protes. Itu bukan tugasnya Pak Deddy. Iya. Ya bagusnya gitulah, Pak. Nah, Ya. Terus menurut Akang gimana? Ya menurut saya pribadi emang bagus juga, Pak. Bagusnya itu emang kalau kita di lingkungan, secara lingkungan ya mau siapa aja boleh, Pak. Secara protes gitu kan. Ya wajib juga kan lingkungan bersih gitu kan. Menurut saya bagus. Kalau mahasiswa protes bagus juga. Jelek. Kenapa jelek? Dia kan memprotes. Ngapain anggota DPR mengutin sampah? Ya. Tugasnya kan bukan mengut sampah. Ya, jadi gini, Tugasnya Pak. menjalankan undang-undang. Iya. Mengawasi membuat undang-undang. Ya. Cuma yang jadi kurang baik di protesnya itu dia melakukan di lingkungannya juga enggak. Oh. Bisanya memprotes aja. Oh, bisanya protes aja. Iya. Dia mungkin di lingkungannya bersih. Gak tahu juga tuh buat di lingkungannya. Oh. Harusnya mahasiswa bagaimana? Harusnya mahasiswa itu kalau benar-benar memprotes secara pribadi bisa dilaksanakan dulu pribadi. Oh, di lingkungannya ngasih Di contoh. lingkungannya mengasih contoh. Pak Deddy pernah jadi ngejabat di sini? Pernah 2 kali. 2 kali bupati. Iya. Waktu memimpin gimana? Waktu mungkin alhamdulillah, Pak. Bagus banget, Pak. Bagusnya apa? Dia banyak kontroversi loh. Bagus dalam bentuk pembangunan, prasarana. Itu yang dari Dia banyak kontroversi. mas kontroversi ya namanya juga dunia politik, Pak. Oh. Pasti ada kontroversi. Dia banyak pencitraan.
kalau masa pencitraan juga itu namanya orang-orang politik, jadi istilahnya terlalu mengkritik orang karena politiknya. Dia pencitraannya terlalu banyak di media sosial hari ini, dia pencitraan aja tuh kerjanya. Menurut Akang gimana? Menurut saya pribadi, ya unggul aja lah Pak. Saya gini aja, saya kasih 500.000, Anda sampein bahwa Pak Deddy itu jelek. Pak Deddy itu jeleknya karena banyak orang-orang yang mengkritik aja jelek aja Pak, gitu. Enggak, Pak Deddy itu Anda katakan Pak Deddy itu jelek, saya kasih 500.000. Pak Deddy itu jelek, jadi istilahnya terlalu mengkritik lingkungan dalam bentuk pasar. Jadi istilahnya komisi DPR RI 5, komisi 5, Komisi 4, bidang lingkungan loh. bidang lingkungannya jeleknya itu terlalu turun ke lapangan langsung. Oh, Pak Deddy jeleknya terlalu turun ke lapangan. Bagusnya bagaimana? Bagusnya secara pribadi untuk tidak turun ke lapangan, cuma bisa memerintah orang-orangnya. Oh, cukup perintah aja. Cukup perintah aja. Oh, jadi jeleknya itu aja. Enggak, jeleknya Pak Deddy itu mimpinnya jelek. Iya. Tidak bermanfaat, terlalu Iya. pencitraan. Iya, Pak. Kalau membantu harus diposting. Iya. Sampein dong bahwa Pak Deddy itu jelek itu. Nggak mau. Kasih 500.000 loh sama saya. Pilih 500.000, hilang, pilih jelekin Pak Deddy. Ya, berarti gini aja lah. Demi uang ya Pak. Demi uang. Tapi nggak apa-apa nih. Lah nggak apa-apa demi uang. Ya. Ya kan, sok Anda menjelekan Pak Deddy karena demi uang 500.000. Sok, nggak apa-apa. Sok. Pura buat Pak Deddy. Ya, di atas sana. karena demi uang. Wah, demi 500.000. Demi 500.000. Sok, jelekin. Ayo. Jadi gini, kontroversi yang kemarin selama di pasar Rebo Purwakarta, satu kritik yang agak tidak bagusnya, Pak Deddy itu terlalu apa ya? Organismenya ada, Arogansi ada. arogan. Istilahnya membuat pedagang pasar itu kadang tidak nyaman Tidak nyaman. atas kebersihannya itu. Atas kebersihan, jadi pedagang pasar tidak nyaman karena kebersihannya, katanya Pak Deddy itu arogan gitu ya. Arogan. Nah, itu. Jadi udah bilang aja Pak Deddy itu arogan, membuat pedagang pasar tidak nyaman karena harus bersih. Iya. Sok ngomong gitu. Jadi Pak Deddy itu buat pedagang pasar terlalu arogan, buat di lingkungan pedagang juga Pak. Satu yang ngebuat warga pasar itu yaitu bersih. Pak Deddy itu arogan karena membuat warga pasar harus bersih. Jadi warga pasar tidak nyaman. Tidak Jadi nyaman. warga pasar pengennya kotor. Warga pasar pengennya tidak kotor, cuman satu kenyamanan pedagang di depannya itu karena pengen tetap di situ. Iya, pengen di trotoar, pengen di trotoar. pintu, pengen di mana saja. Tidak mau ditempatin. Tidak mau menggunakan lapak di dalam. Lapak di dalam. Karena kalau menggunakan lapak di dalam takut tidak laku. Iya Pak. Keren. Terima kasih Bapak. Kasih ya, kasih. Berapa? Ini aja ya Pak. Nah, 152.500. semuanya ngerokok. Ya. Kembalian diambil. Makasih Pak. Ya, Pak, kasih. makasih banyak, Pak. Ya. Otokritik adalah dinamika yang harus dihormati karena setiap orang boleh punya pendapat, punya gagasan, dan setiap pejabat, pemimpin, anggota DPR ya harus biasa untuk dikritik, dan saya tidak alergi terhadap itu semua. Untuk menerjemahkan seluruh pikiran dan gagasan yang dimiliki oleh teman-teman HMI terhadap otokritiknya yang dilakukan pada saya, pada kepemimpinan yang saya lakukan, pada tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Kemarin malam saya mengundang mereka untuk bersama-sama berdiskusi di rumahnya Kang Purwanto. Dan teman-teman alumni berkumpul pada malam hari itu sekitar hampir 50 orang untuk mendengarkan apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran teman-teman, kegelisahan apa yang dimiliki, kemudian landasan berpikir apa yang akan digunakan untuk membangun Indonesia masa depan, khususnya juga dalam tindakan-tindakan yang bersifat lokal di sebuah wilayah. Namun sayang, sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, dan saya menunggu sejak jam 11, mungkin karena kesibukan teman-teman HMI cabang
tidak bisa memenuhi undangan kami. Dan bagi kami tidak ada problem apapun gitu loh. Yang namanya diundang boleh datang dan boleh tidak, nggak ada masalah sama sekali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang tidak datang pada undangan kami. Itu adalah sebagai bentuk sikap dari teman-teman yang harus kami hargai. Itu saja, dan semoga kita ke depan bisa terus memberikan kontribusi bagi bangsa dengan cara kita masing-masing. Selamat siang juga, saya dari pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang Purwakarta. Untuk kejadian atau fenomena kemarin lah yang ramai, itu sampai saat ini sedang menuju langkah untuk bisa menyelesaikannya, Pak. Kalau boleh tahu, yang saya tahu dari informasi adalah belum ada perwakilan nih untuk datang dari undangan Bapak itu tersendiri. Nah, menurut saya untuk suatu proses mencari tengah-tengah ya dalam kekeluargaan itu gimana Kang, dan kenapa belum ada perwakilan untuk datang dari undangan Bapak sendiri? Terima kasih. Untuk undangan malam tadi itu sebenarnya tidak ada undangan resmi kelembagaan. Baik. Mungkin undangan secara kekeluargaan saja, adik ke kakak paling. Undangan untuk bisa pertemuan malam. Cuman untuk kita ataupun dari kelembagaan itu sebenarnya belum melaksanakan atau belum mendapatkan apa yang akan kita bahas nantinya, yang akan kita sampaikan kepada Kang Deddy seperti itu. Jadi kenapa bukan menolak untuk hadir terhadap pertemuan malam tadi. Malah alhamdulillah ada pertemuan malam tadi. Mungkin untuk kita secara kelembagaan itu belum menyiapkan apa saja yang ingin kita sampaikan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena tadi kan tujuan kita clear lah, atas nama HMI itu tidak ada yang dirugikan, terus terutama atas nama personal yang kemarin muncul itu tidak dirugikan juga, dan tidak menjadi keuntungan lebih untuk pihak sebelah atau pihak Kang Deddy seperti itu. Jadi masa persiapannya sedang dipersiapkan oleh kita. Bukan menolak sebenarnya. Bukan menolak ya. Berarti alhamdulillah kalau ada undangan lagi, saya akan siap dan hadir. Kebetulan hari ini itu himpunan mahasiswa Islam itu sedang beragenda untuk ikut kegiatan di Jawa Barat, itu HMI Jawa Barat seperti itu. Jadi belum ada persiapan lengkap lah gitu seperti itu. Bukan menolak. Berarti yang saya tangkap berarti ini adalah masih dalam proses mencari jalan tengah ya. Iya. Berarti memang informasi bahwa Bapak mengundang untuk komunitas dari Mas juga HMI ini berarti memang benar adanya. Benar. Cuma tidak resmi. Ya makanya karena itu belum ada perwakilan yang dikirim. Iya. Berarti baiknya gimana Mas menurut Mas sendiri? Ya kita sih pengennya ada pertemuan resmi. Nanti sebenarnya kita juga tidak menekankan untuk pihak Deddy atau pihak Kang Deddy Mulyadi itu keinginan harus seperti kami, tidak seperti itu. Ya kita ingin ada pertemuan yang emang pertemuan itu bisa leluasa lah ngobrol. Kita bisa menyampaikan apa yang emang kita butuhkan, dan Kang Deddy Mulyadi itu dia bisa kembali memposisikan HMI itu sebagai organisasi yang bersih seperti itu. Berarti kalau menurut Mas sendiri dengan adanya kejadian gitu, pandangan untuk Kang Deddy sendiri gimana? Ya, untuk Kang Deddy sebenarnya tidak ada tujuan dari HMI ataupun dari kelompok kita lah, ataupun dari personal yang emang datang langsung kepada Kang Deddy demi menjelekkan nama individu sebenarnya seperti itu.